Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zelvi Bilahizah, NIM 241080200021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep matriks pada bab yang terakhir. Baik, saya langsung mulai saja. Yang pertama ada pengertian matriks dan vektor. Jadi, matriks itu kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk persegi panjang. Jadi matriks itu susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom. Nah, tersebut itu terdiri dari M, yaitu baris, dan N kolom. Sedangkan vektor itu bentuk matriks khusus yang hanya mempunyai satu baris atau satu kolom. Jadi kalau vektor itu kayak bentuk khususnya dari matriks tersebut dengan satu baris dan satu kolom. Selanjutnya yaitu operasi matriks dan vektor. Jadi ada beberapa operasi matriks dan vektor ini. Yang pertama ada salah satunya ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan ini hanya dapat dilakukan antara matriks atau vektor itu yang memiliki ukuran yang sama. Operasi ini juga dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang sesuai dengan posisinya. Jadi kayak semisal ini, ini kan keduanya itu mempunyai berorder yang sama. Selanjutnya ada operasi perkalian. Kalau operasi perkalian ini menggunakan sistem lajur baris dan kolom. Terus bila matriks dikalikan dengan matriks akan menghasilkan matriks. Tetapi bila matriks dikalikan dengan vektor kolom akan menghasilkan vektor kolom. Dan apabila vektor baris dikalikan dengan matriks, maka menghasilkan vektor baris. Selanjutnya ada transpose matriks. Eh, transpose matriks itu sendiri adalah suatu metode operasi matriks yang merubah elemen-elemen pada baris menjadi elemen-elemen pada kolom, atau juga sebaliknya. Jadi transpose itu operasi menukar baris menjadi kolom, dan sebaliknya kayak menukar kolom menjadi baris. Simbol yang digunakan itu ini A, A, terus untuk transpose dari matriks A. Jadi ini dari untuk ini. Oke, selanjutnya ada determinan matriks. Kalau determinansnya itu sendiri adalah bilangan skalar yang terkait dengan matriks persegi. Kalau determinan itu suatu matriks itu mempunyai beberapa cara. Yang pertama ada metode perkalian silang dan ada metode faktorisasi. Kalau perkalian silang itu umumnya kayak buat matriks buat 2 kali 3 dan 3 kali 3. Tapi kalau untuk faktorisasi itu buat matriks yang lebih besar, kayak disertai gitu. Nah, di sini ada sifat dasar metode determinan. Yang pertama ada pertukaran baris dengan kolom tidak akan merubah nilai determinan. Dan yang kedua, pertukaran baris dengan baris tidak akan merubah nilai determinan, tetapi hanya tanda nilai bilangannya saja yang berubah. Selanjutnya adalah metode perkalian silang. Jadi itu di sini ada metode perkalian silang yang matriksnya itu 2 kali 3, ini dua kali 2, dan ini 3 kali 3. Seperti itu. Selanjutnya ada metode faktorisasi. Kalau yang ini itu metode perkalian silang, jadi di mana menghitungnya itu dikali. Kayak 2 kali 5, 4 kali 1. 2 kali 5 hasilnya 10, 4 kali 1 hasilnya 4. Seperti itu. Ini metode faktorisasi. Kalau metode faktorisasi itu lebih rumit ya sebenarnya. Kayak pertama satu. Satu ini eh bisa 2 kali 2 itu 2 kali 2-nya. Selanjutnya ada inverse matrix.
Jadi, inverse matrix itu merupakan kebalikan dari matriks. Jadi, inverse ini tuh hanya berlaku untuk matriks persegi dan hanya memiliki determinan tidak sama dengan nol. Inverse matrix itu A, ini A adalah A min 1, di mana A dikali A itu min 1 dan satunya itu matriks identitas. Seperti itu. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.